علي مضى العجائب فجئه عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kembali bersua dan pada kesempatan kali ini kita membahas surat Al-Asr wal Asri. Jadi surat wal Asri ini adalah surat yang boleh dikata termasuk surat yang paling pendek karena ayatnya cuma 3, jadi ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Tapi walaupun pendek, cakupannya sedemikian luas sampai Imam Syafi'i mengatakan seandainya tidak ada lagi surat atau tidak ada lagi ayat yang turun selain daripada wal asr ini, wal asr ini sudah cukup untuk menjadi panduan bagi seluruh manusia, panduan hidup tentunya dalam pengertian maknawi, bukan dalam pengertian yang sempurna karena kita butuh peraturan-peraturan yang lain. Nah, jadi Imam Syafi'i mengatakan cukup dengan wal asri saja. Nah, apa sih sebetulnya wal asri sampai sedemikian rupa dikatakan seperti itu? Nah, kita lihat jemaah sekalian bahwa wal asri ini diantara surat yang dimulai dengan huruf sumpah. Ya, huruf yang mengatakan demi. Dan dalam Al-Quran kita lihat memang kalau Allah berbicara tentang waktu biasanya menggunakan waw qasam namanya, waw sumpah. Seperti wadduha, wal laili dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan wal asri, ya, dan biasa diterjemahkan dengan demi masa, demi waktu. Bahwa asr juga memang waktu, tetapi secara spesifik tentu bukan waktu. Karena dalam Al-Quran ada juga kata waktu, ada kata waqt, al-waqt. Ada kata-kata al-waqtu dainun, waktu itu. Ada kata-kata al-waqtu. Ya, waktu itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris waktu adalah uang misalnya. Nah, jadi kata waktu ini ada dalam bahasa Arab, al-waqt. Ya, jadi ada kata waqt. Kemudian ada kata zaman. Ya, ada zaman dalam Al-Quran, masa. Jadi kata waktu ada, kata zaman juga ada. Nah, kenapa Tuhan menggunakan kata wal asri atau asr? Nah, asr sendiri waktu, tetapi tidak semua waktu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam satu putaran waktu dalam satu hari kan berbeda-beda namanya. Setiap blok waktu ada namanya. Contohnya misalnya isya, itu ada isya, ada lail, ada juga nama fajar, ada nama subuh, sabah, ada juga biasa kita dengar istilah isyraq, syuruk. Jadi masing-masing ada namanya. Ada zuhur itu blok waktu juga. Nah, kemudian ada asr. Jadi asr ini adalah waktu, tetapi di dalam perhitungan Qamariyah, ingat Qamariyah itu perhitungan waktu hari berdasarkan Qamariyah, berdasarkan bulan itu akhirnya menjelang terbenam matahari dan permulaannya setelah terbenam matahari. Jadi makanya Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita dengarkan satu Ramadan atau satu Syawal itu dihitung setelah terbenamnya matahari. Jadi setelah terbenamnya matahari Sya'ban, maka terbitlah hari Ramadan. Maka kalau dalam masyarakat kita, maka biasanya sudah diumumkan pada malam itu bahwa sudah masuk Ramadan, sudah masuk Syawal. Kenapa? Karena memang permulaan hari dihitung setelah matahari terbenam, dan
hari dihitung habis dalam Qamariyah setelah matahari terbenam. Jadi sesaat sebelum matahari terbenam itu akhir, dan itu disebut dengan asar. Ya, jadi namanya asar. Jadi asar adalah waktu yang paling terakhir dalam satu hari. Nah, jadi ketika Allah mengatakan wal asri, Allah mengatakan demi masa yang paling akhir, demi akhir zaman. Jadi ada demi akhir zaman. Nah, ketika demi akhir zaman, demi asar, kan berarti bahwa tidak ada lagi nabi. Karena Allah telah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin. Beliau adalah nabi yang terakhir, penutup dari segala nabi-nabi. Tetapi kalau penutup dari nabi-nabi lalu kemudian kenabian tidak berkelanjutan, ini menjadi problem juga. Karena namanya masa kenabian itu sampai akhir zaman. Bahwa Muhammad sebagai person, sebagai orang, sebagai individu, ya tentu meninggal karena seperti kita. Ada usianya, ada masanya. Setelah meninggal, orangnya tentu kemudian kenabian harusnya tidak boleh berhenti. Kenabian itu harus berlangsung. Nah, masa kenabian dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW ini sampai nanti kiamat itu adalah disebut dengan akhir. Kenapa tidak ada lagi nabi setelahnya? Tidak ada nabi setelahnya dan tidak ada juga kitab suci setelahnya. Dan terbukti sampai sekarang Nabi Muhammad kita sudah 1400 tahun meninggalkan kita, tidak ada nabi baru yang muncul. Tidak ada kitab suci baru yang datang. Padahal jarak kenabian sebelumnya itu tidak sepanjang itu. Antara Nabi Muhammad kita dengan Nabi Isa saja itu jaraknya cuma kurang lebih 600-an tahun. 500-600 tahun. Sudah ada nabi baru lagi. Ya, sudah ada kitab suci lagi. Ini sudah 1400 tahun tidak ada kitab suci dan tidak ada nabi. Tidak ada nabi yang datang. Mungkin yang mengaku-ngaku ada. Tetapi yang datang dalam pengertian membawa ajaran yang substantif, yang penting, dan kitab suci yang bisa kita baca bersama, tidak ada. Nah, jadi Muhammad adalah nabi terakhir dan kenabiannya adalah kenabian terakhir. Nah, maka ketika dikatakan wal asri, demi masa, maka kenabian terakhir itu harus berkelanjutan sampai akhir zaman. Ketika berkelanjutan sampai akhir zaman, harusnya ada pemangku otoritas melanjutkan itu. Ya. Dan pemangku otoritas terakhir itulah sebetulnya juga yang berhak mendapatkan gelar al-asr juga. Wal asri. Ya. Maka dikatakan wal asri, demi asar. Ya. Karena di belakangnya dikatakan innal insana lafi khusr. Tidak tanggung-tanggung kata-katanya. Wal asri, demi asar ini, innal insana lafi khusr. Manusia itu merugi. Ya. Jadi apa sebabnya merugi, Bapak Ibu yang saya berbahagia? Selama tidak mengenal kenabian ini dan penanggung jawab pemilik otoritas kenabian sampai akhir zaman ini, sampai akhir masa ini, lalu kemudian mereka tidak mengenal, jadi akan merugi. Dari mana kita tahu? Kita sudah lihat pada surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Bahwa di sana ada lataraunal jahim. Kita juga sudah melihat surat Al-Qadr. Di situ Al-Qadr menjelaskan bahwa ini adalah satu malam qadar yang pada saat itu turun ruh, tanazzalul malaikat war ruh, itu nilainya sama dengan lebih daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya, kenapa? Karena tanazzalul malaikat war ruh. Karena pada saat itu turun malaikat dan ruh. Dan kita sudah terangkan apa itu ar-ruh. Nah, jadi manusia dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusr. Jadi demi asar ini manusia merugi. Dan Allah tidak menginginkan kita merugi, tentu, sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, mengajari kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan siapakah an'amta alaihim itu sama dalam kata-kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi ada kata nikmat di sana. Nikmat itu juga dibicarakan di dalam akhir surat At-Takatsur ketika Allah mengatakan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat itu. Nah, nikmat-nikmat yang tidak mampu atau nikmat yang tidak mampu kita pertanggungjawabkan inilah yang kemudian menyebabkan kita merugi nanti di akhirat. Dan kita lihat bahwa penyebabnya adalah karena kita hidup dalam dunia yang berbunga-bunga ini, yang jamak ini.
Sehingga kemudian dikatakan bahwa kita dilalaikan dalam urusan harta dan anak-anak. Sementara Al-Quran mengatakan di akhirat sampai nanti di sana semuanya tidak cukup bagi kita, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi. Nah, maka Al-Quran mengatakan innal insana lafi khusr. Manusia berada dalam kerugian. Jadi wal asri innal insana lafi khusr. Jadi bukan saja waktu yang dimaksud di sini, tetapi pemilik otoritas al-asr itu. Pemilik otoritas akhir zaman. Karena asr adalah waktu terakhir. Jadi kalau dunia ini adalah satu hari, dan ketika kiamat ada terbenamnya matahari dunia dan kemudian terbitnya fajar, kita bicarakan dalam surat Al-Qadr, ya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Dunia ini adalah satu hari dan kiamat adalah terbenamnya matahari dunia. Maka menjelang terbenamnya matahari dunia, yaitu sebelum hari kiamat, itu yang disebut dengan asr. Wal asr, demi waktu asr. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Bapak Ibu sekalian yang mengerti sedikit bahasa Arab pasti akan benar-benar melihat di sini, karena sudah dimulai dengan kata inna, sesungguhnya. Kemudian dikatakan lagi lafi, benar-benar. Lam taukidnya benar-benar. Innal insana, sesungguhnya manusia itu la, benar-benar, fi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Apa sebabnya? Karena tidak menemukan sesuatu yang dia minta di dalam ihdinas siratal mustaqim, karena mereka terlalu banyak pertimbangan berkaitan dengan dunia yang majemuk ini. Dunia yang banyak impian-impiannya ini. Sehingga dikatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Siapa yang demikian, wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun, sama la fi khusr. Ya, jadi di dalam surat Al-Munafiqun itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh urusan harta dan anak-anak. An dzikrillah, dari mengingat Allah. Dan Allah mengatakan wa may yaf'al dzalik, siapa yang begitu, faulaika humul khasirun. Ingat, khasirun, dia termasuk khasir, rugi. Nah, di sini jadi katakan innal insana lafi khusr, karena penyebab orang tidak bisa menemukan kebenaran itu, yang menjadi penanggung jawab atau pemilik otoritas asr itu adalah karena urusan harta, takut, terintimidasi dan sebagainya. Nah, selama kita berada pada kondisi seperti itu, kita akan tidak bisa menemukan kebenaran. Sementara Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf bahwa wazan atau mizan Allah di akhirat itu adalah al-haq. Al-yawma izinil haq. Al-Quran mengatakan al-waznu yawma izinil haq. Al-waznu, wazan, timbangan, parameter, ya, ukuran. Pada saat itu nantinya setelah kiamat, setelah tenggelamnya matahari dunia, al-waznu, wazan, yauma idzin, pada hari itu adalah al-haq. Jadi al-waznu yauma idzinil haq. Wazan pada saat itu adalah al-haq, ya, kebenaran. Jadi, dan kita sudah sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah al-haq, yang meyakinkan. Wa innahu lahuwal haqqul yakin. Al-Quran adalah al-haq al-yakin. Nah, maka Al-Quran mengatakan innal insana lafi khusr. Kalau tidak menemukan ini, waktu berlalu, padahal ini sudah akhir masa dunia. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad kita, tidak ada lagi Al-Quran, kitab suci setelah Al-Quran. Kita juga mungkin usianya sudah usia menjelang akhir. Lalu kemudian belum sampai menemukan al-haqqu itu, ataukah alladzina an'amta alaihim itu, maka Al-Quran mengatakan lafi khusr, manusia yang seperti itu berada dalam kerugian. Makanya di belakangnya ada illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi syarat pertama atau pengecualian pertama adalah beriman. Illalladzina amanu. Apa itu ciri orang beriman? Mungkin kita mengatakan percaya kepada Allah, percaya kepada ini. Ya, benar juga. Tapi Allah mengatakan di dalam surat surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang pada dirinya ada kewajiban, ada kemestian
untuk juga berselawat ya kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hi-nya itu kembali kepada kata an-nabi yang disebutkan di permulaan ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Makanya pada pembahasan Al-Qadr kita sebutkan bahwa di situ tidak dimasukkan ruh. Kenapa? Karena ruh itulah yang merupakan objek daripada selawat Allah dan malaikat itu, yang kemudian disebut dengan an-nabi juga. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi makanya tidak ada ruh. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori an-nabi, baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Dia adalah objek yang diselawatin. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang berselawat. Illalladzina amanu. Jadi orang beriman itu adalah orang yang memikul kewajiban berselawat. Karena dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau dia beriman, dia merasa berkewajiban untuk berselawat. Karena itu adalah permintaan Allah di dalam Al-Quran. Maka illalladzina amanu, kecuali orang beriman adalah orang-orang yang memikul selawat. Baru kemudian wa amilus solehati. Lalu kemudian beramal soleh. Ya. Selalu Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran namanya amal soleh disebutkan biasanya setelah beriman. Amanu wa amilus solehat. Apa itu namanya amal soleh? Amal soleh bisa diartikan adalah amal yang baik, amal yang tidak fasad, amal yang tidak merusak. Tapi bisa juga diartikan adalah amalan-amalan yang dilakukan di dalam lingkungan wilayah orang soleh. Jadi amalan yang dilakukan di luar wilayah soleh otomatis tidak soleh namanya. Jadi amalan yang dilakukan dalam wilayahnya orang soleh barulah disebut dengan amal soleh. Jadi amal yang disandarkan kepada orang soleh namanya amal soleh. Amal yang disandarkan kepada orang soleh, yaitu amal yang dilakukan dalam wilayah orang soleh. Kalau tidak begitu berarti dia bukan amal yang soleh namanya. Di dalam Al-Quran biasanya disebut dengan fasad, karena lawannya soleh itu pasti fasad. Ya, dalam Al-Quran dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jadi banyak orang menganggap dirinya telah melakukan muslih, perbuatan soleh. Tapi Al-Quran mengatakan ala, enggak, ketahuilah innahum humul mufsiduna. Mereka itu adalah orang-orang buat kerusakan di muka bumi. Ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Cuma dia tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan yang fasad. Jadi kenapa dia menganggap baik, dia menganggap bermanfaat. Padahal kategori soleh itu adalah ketika berada dalam wilayah orang soleh. Itulah sebabnya pada saat kita sholat, dan sholat ini adalah tiang agama, as-salatu imaduddin atau as-salatu amududdin. Sholat itu tiangnya agama, sehingga semua doktrin-doktrin keagamaan, ajaran-ajaran keagamaan Islam ini harusnya dikembalikan, direferkan kepada sholat. Dan di dalam sholat itu kita diantaranya setelah memberikan salam kepada Nabi adalah soleh. Assalamu alaika ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru kemudian assalamu alaina ya wa ala ibadillahi sholihin. Ala ibadillahi sholihin. Ya. Kita mengatakan ala ibadillahi sholihin, kepada hamba Allah yang soleh. Dan ini pasti tidak sembarangan, karena ibadullah di dalam Al-Quran ibadullah itu terkadang sudah ibadur rahman, tidak semua ibad. Jadi ibadullah wa ala ibadillahi sholihin, kepada hamba Allah yang soleh. Dan Allah mengatakan di dalam surat 21 surat Anbiya mengatakan bahwa laqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Jadi Allah mengatakan, Al-Quran mengatakan Allah telah menetapkan laqad katabna. Kata katabna ini sama ketika kita berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Laqad katabna, sungguh kami telah menetapkan, kami telah memastikan. Iya, setelah sebelumnya di dalam Zabur, setelah sebelumnya menyampaikan di dalam Al-Quran. Laqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr, setelah sebelumnya disampaikan di dalam Az-Zikr Al-Quran. Apa ketetapan itu? Apa kepastian itu? Apa kemestian itu? Annal arda, bahwa bumi ini yarithuha, diwarisi. Nah, kata diwarisi kan berarti terakhir, asr. Ya.
annal arda yarithuha, bahwa bumi ini akan diwarisi. Waris itu pemilik terakhir. Ya. Yarithuha kepada siapa? Ibadiyas salihun, kepada hamba-hambaku yang soleh. Ya, kepada hambaku yang soleh. Nah, dan hamba-hamba yang soleh itulah yang kemudian masuk di dalam kata-kata kita assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan itu juga yang dimaksud illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baru kemudian watawasau bil haq. Ingat kata-kata al-haq muncul lagi. Jadi iman, soleh, lalu kemudian tawasau bil haq. Tawasau itu saling berwasiat, ya, saling menyampaikan, saling menasihati. Wasiat itu saling mewasiatkan bahwa ini ada sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Al-haq. Tawasau bil haq. Ya. Yang paling penting itu adalah al-haq. Ya. Al-Quran disebut dengan al-haq. Nabi juga adalah al-haq. Ya. Jadi al-haq. Tadi kita sudah bicarakan bahwa wazan, timbangan, parameter yang Allah gunakan nanti di akhirat adalah al-haq. Al-waznu yauma izinil haq. Wazan, parameter, timbangan nanti pada saat itu adalah al-haq, kebenaran. Al-haq. Ya. Nah, begitu juga dalam ayat ini, tawaso bil haq. Jadi sebetulnya saling mewasiatkan itu intinya adalah membawa orang kepada kebenaran, tentang kebenaran itu. Inilah yang sangat berharga. Kenapa? Karena inilah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. An-naim itu adalah al-haq. Ya. Al-haq, dan memang ini akan menjadi, ini juga memang menjadi menjadi perdebatan di antara manusia. Yang namanya manusia bertingkat-tingkat, maka tentu cara pandangnya, persepsinya bertingkat-tingkat juga, berbeda-beda. Tetapi disampaikan dalam Al-Quran bahwa amma yatasa'alun anin naba'il azim. Tentang ada an-naba'il azim. Ya, amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, saling berdiskusi. Anin naba'il azim, tentang an-naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Ini berita sangat besar apa? Ya, pasti ada sesuatu. Dan ini yang disebut tadi dengan an-ni'am, di tempat lain disebut dengan anin naim. Karena itu ayatnya mirip. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Di dalam surat At-Takatsur yang kita sudah bahas sebelumnya, thumma kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarunal jahim thumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Pada saat itu latus'alunna, kalian dimintai pertanggungjawaban anin naim. Anin naim itulah yang mungkin disebut dengan kata-kata an-naba'il azim, berita yang sangat besar pada saat itu. Dan inilah yang disebutkan dalam ayat ini dengan kata-kata tawasaw bil haqqi, karena ini juga lah disebut dengan al-waznu yauma idzinil haqq. Ya, wazan, timbangan, parameter pada saat itu adalah al-haq. Jadi al-haq itu. Nah, kemudian Al-Qur'an mengatakan wa tawasaw bis sabr. Ya, wa tawasaw bis sabr. Lalu kemudian sabar. Jadi iman, amal saleh, baru kemudian al-haq, lalu kemudian as-sabr. Bapak Ibu kalau rajin baca Quran akan menemukan bahwa sabar ini adalah teramat sangat penting, sampai dikatakan dalam Al-Quran selalu mendahului kata salat. Ya. Sabar ini. Kenapa sabar? Karena selalu berhubungan, pasti yang di atas tadi kita bicarakan, beriman, beramal saleh di belakang orang saleh, lalu kemudian memperkenalkan al-haq, ini tantangannya sangat berat. Ya. Bisa taruhannya adalah hartanya, taruhannya pendapatannya, taruhannya adalah keluarganya, taruhannya adalah nyawanya, dan seterusnya. Sehingga kemudian butuh kesabaran tingkat tinggi. Maka kemudian Allah mengatakan bahwa kalau kita ingin beristi'anah, berhubungan dengan Allah untuk menyerap berkah, menyerap rahmat dari Allah yang menjadi pertolongan, itu adalah dengan isti'anah. Kita juga masukkan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah Tuhan kami menyembah dan kepadamu kami beristi'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kepadamu kami beristi'anah, maka permintaan pertama dalam isti'anah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, bagaimana caranya isti'anah? Al-Qur'an mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Beristi'analah kepada Allah melalui wasta'inu bis-sabri. Ini sama dengan tawasoh bis-sabri. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ingat, salat sabar baru salat.
wasta'inu bis sabri wassalah. Beristi'analah melalui sabar baru salat. Baru Allah mengatakan wa innaha lakabiratun, itu berat ya. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyin, kecuali orang khusyuk. Apa itu khusyuk? Sudah fokus kepada yang satu, yang tunggal, yang esa, yang wahdah, yang wahid. Dia tidak terpengaruh, dia tidak terpukau lagi dengan yang jamak yang kelihatannya indah ini. Bukan berarti meninggalkannya, bukan berarti tidak bertanggung jawab, bukan. Tapi dia berada di tengah-tengah mereka, tetapi tidak lagi terpukau dengan mereka. Dia berada di dalam kehidupan dunia, tapi tidak terpukau dengan dunia yang sifatnya sementara ini. Semua perbuatannya menggunakan dunia untuk menjadi tangga belaka saja, untuk beyond, melampaui nilai-nilai daripada dunia sifatnya sementara itu tadi. Ya, jadi dia beyond, dia melampaui, dia transenden, dia lebih dari sekedar dunia itu. Dia bergerak ke atas. Ini yang disebut dengan alal khasyin, illa alal khasyin. Jadi wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Makanya di belakangnya apa itu al khasyin? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang disebut khasyin itu adalah orang-orang yang yakin dia berjumpa liqa dengan Tuhannya. Ya, yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi yarjun, dan akan kembali kepadanya. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah yang lain dikatakan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun wa innallaha ma'as sabirin. Baru apa kelanjutannya? Kelanjutannya mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Jangan katakan orang meninggal itu meninggal di jalan Allah. Berarti menunjukkan kenapa mesti ada kesabaran di situ, karena taruhannya bahkan bisa sampai pada tingkat nyawanya. Karena banyak sekali orang-orang tertentu, terutama pecinta-pecinta dunia, pemilik otoritas dunia dalam pengertian materi ini, merasa tidak senang apabila kepentingan-kepentingan dunia terganggu, sehingga merela melakukan apa saja, termasuk menghilangkan nyawa orang-orang yang mengajak orang kepada kebenaran. Maka disebutkanlah berturut-turut tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Jadi kalau kita benar-benar ingin memperkenalkan al-haq, ingin mengenalkan masyarakat kepada al-haq, ingin menunjukkan al-haq yang sungguhnya kepada masyarakat, maka harus syarat berikutnya adalah sabar. Kenapa? Karena sangat pahit. Nabi mengatakan qulil haq walau kana mur. Katakanlah al-haq, perkenalkan al-haq walaupun nanti hasilnya adalah pahit. Nah, mudah-mudahan dengan Ramadan ini melatih kita untuk pahit. Melatih kita berpisah dengan dunia yang menyebabkan kita terpukau dengannya ini, membuat kita berhenti makan, berhenti minum, membuat kita mendidik, mengedukasi jiwa kita, ruh kita untuk mengalahkan perut kita. Sehingga kenikmatan ternyata bukan terletak di perut, tapi kenikmatan, kebahagiaan terletak justru di dalam jiwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari surat Al-Asr ini, atau wal asri innal insana lafi khusr ini, agar kita jangan sampai meninggal dalam keadaan lafi khusrin, dalam keadaan merugi. Karena apabila kita meninggal dalam keadaan merugi dan baru tahu kalau kita merugi di sana, tidak ada jalan untuk kembali. Ya, kematian adalah the door of no return. Kematian adalah pintu di mana kalau kita masuki tidak mungkin kembali ke dunia lagi. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni aftatihu ath-thanaa bihamdik wa anta musaddidun lis-sawabi bimannik. Wa ayqantu annaka anta arhamur rahimin في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك
فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك
فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا
هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا
يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغني به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا. يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه،
خيرا ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.